Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Rabbuna Rabbul Alamin. Kita diberikan kesempatan olehnya pada pagi hari ini, insya Allah dalam keadaan sehat walafiat, untuk kembali melanjutkan pembacaan kita terhadap kitab Kaifa Tutqinu an-Nahwa karya dari Syekh Ahmad Iskandar Hafizahullah. Dan tentunya tak lupa salawat teriring salam terlimpah curah selalu senantiasa kepada suri tauladan kita, uswah hasanah kita yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, pada pagi hari ini kita akan meneruskan pembahasan kita perihal meringkas dari dua pembahasan sebelumnya, yaitu mubtada maupun khobar. Maka lembaran yang ada di hadapan kita saat ini di layar HP atau perangkat teman-teman, judulnya adalah Mulakhasu Anwa'il Khabar, yaitu ringkasan dari jenis pembagian khobar. Mana khobar sendiri adalah alladzi yukhbiru 'anil mubtada'i, yang mengabarkan tentang si mubtada itu, wa yutammimu makna al-jumlah, dan menyempurnakan makna jumlah. Itulah mubtada sekaligus fungsi dari mubtada itu sendiri. Dan khobar di sini terbagi menjadi tiga. Ada khobar mufrad, khobar jumlah, sama khobar syibul jumlah. Walaupun di buku yang lain terkadang pembagiannya dua, khobar mufrad sama khobar ghairu mufrad. Baru khobar ghairu mufradnya nanti menurunkan dua ini nih, yakni khobar jumlah dan khobar syibhul jumlah. Nah, apa itu khobar mufrad? Khobar mufrad adalah khobar yang berupa kata wahidah, satu, tapi tidak mengindikasikan jumlahnya harus satu, enggak. Bilangannya harus satu, enggak. Di sini dia maksudnya adalah hanya satu susunan saja, tapi untuk bilangannya dia bisa musanna, bisa juga jamak. Maka di sini yang dimaksud dengan khobar mufrad adalah laisa jumlatan wala shibaha jumlatin. Gitu ya. Wa yutabiku al-mubtada'u fin naw' wal adad. Dan khobar jenis ini, khobar mufrad ini, dia harus menyesuaikan mubtada pada jenis dan juga apa? Bilangannya. Berarti kalau mubtada yang muzakkar atau muannas, maka khobarnya harus mengikutinya. Ya, mubtada muzakkar, khobar harus muzakkar. Mubtada muannas, khobar harus muannas. Begitupun dari segi adat, jumlah atau bilangan. Kalau mubtadanya mufrad, khobarnya harus mufrad. Mufrad di sini maksudnya mufrad bukan definisi tadi khobar mufrad ya. Nah, tapi dia yang bukan musanna, bukan jamak. Kemudian, kalau mubtadanya musanna, ya khobarnya harus musanna juga. Kalau mubtadanya jamak, maka khobarnya harus jamak. Dan hukum dari khobar itu sendiri, terkhusus khobar mufrad ini, tentunya marfu dan dia di rofa. Kalau dikatakan marfu harus dimunculkan tandanya. Nah, wa alamatu rafihi, tanda rofanya adalah domah. Kapan? Idza kana mufradan jam'a taksirin jam'a muannas salim. Kalau khobarnya itu ya berbentuk mufrad, berbentuk jamak taksir, atau jamak muannas salim. Contohnya di sini al-hadiqatu jamilatun. Nah, jamilatun khobar yang berjenis muannas dan dia bentuknya mufrad. Ya. Nah, baik mufrad pada definisi khobar itu sendiri maupun mufrad yang sudah kita ketahui. At-tulabu, apa ini? Kurang kurang jelas tulisannya. Nah, al-muallimatu mujtahidatun. Nah, mujtahidatun ini kan bentuk jamak muannas salim. Kenapa dia didatangkan sebagai khobar? Sebab mubtadanya jamak muannas salim. Nah, itu yang tanda rofaknya adalah domah. Nah, berikutnya ada tanda rofaknya alif. Ini kan berlaku untuk isim musanna. Al-alif, ya, musanna. Atau libani mujtahidani. Nah, kemudian ada tanda rofaknya wawu. Ini untuk jamak muzakkar salim. Dan al-asmal khomsah. Kalau al-asmal khomsah menjadi khobar. Contohnya, abuka zu ilmin. Lafal zu ini adalah al-asmal khomsah. Kemudian diakhiri wawu. Sebab dia rofa sebagai khobarnya abu. Tanda rofaknya dengan wawu yang nempel di sini.
Nah, berikutnya ada khobar jumlah. Jumlah kan terbagi dua, ada ismiyah, ada fi'liyah. Contoh di sini, yang jumlah ismiyah itu menjadi khobar. Kalimat al-muallimu ya, malabisuhu nazifatun. Malabisuhu nazifatun ini adalah jumlah karena malabisuhu adalah mubtada ya kan? Sekaligus mudhof, al-ha'u mudhof ilaih ya, domir, nazifah khobar untuk malabis. Kemudian mana khobar untuk muallim? Khobar muallim ini adalah jumlah malabisuhu nazifatun. Kita lihat i'rabnya. Al-muallim mubtada'un marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammatu ya, malabisuhu mubtada usani, mubtada sani marfuun wa alamat rafi'i dhammah. Al ha'u, ha yang nempel pada malabisuhu ini domirun mabniun fi mahalli jarrin, atau kita katakan boleh juga domirun mutasilun ya, mabniun ala dhammi fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Nazifatun jelas khobar lil mubtada isani, khobar untuk malabisuhu. Nah, jadi malabisuhu nazifatun ini adalah jumlatun ismiyatun fi mahali raf'in sebagai khobar untuk muallim ya, lil mubtada'il awal. Kemudian kalau jumlah fi'liyah yang menjadi khobarnya, contoh at-talibu yudzakiru ad-darsa. At-talibu mubtada'un marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammah, yudzakiru fi'lun mudhari'un marfu'un, dan karena dia fi'il berarti ada fa'ilnya dong. Nah, fa'ilnya domir mustatir yang jawazan takdirnya huwa. Nanti kalau ditanya huwa kembalinya kemana? Jelas huwa yang ada pada lafal yuzakiru kembalinya ke thalib, kembali kepada mubtada. Ad-darsa di situ fathah sebagai maf'ulun bihi mansubun wa alamatun nasbihi al-fathah. Berarti jumlah yudzakiru ad-darsa itu adalah jumlah fi'liyah yang berada pada mahal rafah sebagai khobar untuk thalib. Nah, sekarang yang khobar syibuhul jumlah nih. Nah, khobar syibuhul jumlah kan ada dua. Ada susunan jar majrur dan ada susunan atau rangkaian zorof. Yang jar majrur terlebih dahulu. Al-mu'allimu fil fasli. Oke. Secara yang belajarnya itu baru di basic dasar, dia akan menganggap susunan jar majrur fil fasli itu adalah khobar untuk mu'allim. Namun nyatanya tidak. Khobarnya itu adalah sesuatu yang memang dihapus secara wajib begitu. Maka kita nanti akan perlihatkan dia ketika kita mengirab kalimat ini. Al-mu'azzim fil fasli. Al-mu'allim fil fasli. Al-mu'allim jelas mubtada marfu alamatu rafi'i ad-dhammah dan fi harfu jarin mabniun ala sukun, ya kan? Ya, al-fasli ismun majrurun wa alamatu jari al-kasrah. Nah, fil fasli ini adalah sibuhu jumlatin fi mahalli raf'in. Nah, uh, khobar mu'allim, namun sebetulnya bisa juga kita katakan, yang lebih bagusnya kita katakan apa? Jar majrur muta'alliq bi khobarin mahzufin takdiruhu apa? Mustakir atau takdiruhu kainun. Nah, ya. Kemudian khabar sibul jumlah yang zaraf atau libu amamal madrasah. Nah, amama ini zaraf, zaraf makan lebih tepatnya keterangan tempat atau alif mubtada, amama zarfu makanin mansubun wa alamatun nasbi al-fathah, madrasah mudhaf ilaih ya kan, karena setiap isim yang terletak setelah zaraf baik itu zaraf zaman maupun makan, isim yang terletak setelah mereka itu akan dihukumi majrur sebagai mudhaf ilaihnya. Yaitu amama al-madrasah itu syibu jumlah fi mahali rafin, atau juga bisa kita katakan muta'alik dengan apa? Khobar yang dihapus takdirnya mustakir atau kain. Oke, sekarang al-mubtada wal khobar fi safhatin wahidah. Ini ringkasan mubtada dan khobar dalam satu halaman. Nah, apa itu mubtada? Kita udah dijelaskan kemarin, dia adalah isim sharih yang dirofah atau bisa juga ditakwil dengan sharih. Nah, mukhbarun anhu ya'ti ghaliban datang kebanyakannya fi bidayatil jumlah di awal kalimat, dan memang ini hukum asal dari mubtada, dia berada di awal kalimat. Nah, mubtada ada tiga jenis, jadi kita jangan bingung. Ada mubtada sharih, ini tentu yang dipelajari pada level basic. Kemudian ada al-muawwal bis sharih, ini susunan dari apa? Dari an beserta bersama fiil mudhari'nya. Kemudian ada mabni fi mahali raf'in. Ada mabni fi mahali raf'in berarti ya isim-isim mabni. Kalau dia terletak di awal kalimat menjadi mubtada. Kemudian di sini kita lihat yang qasimu al-mubtada min haitsul i'rab ila qismain. Nah, kalau ditinjau dari sisi i'rabnya, maka mubtada di sini dia terbagi menjadi dua. Ada yang mu'rab, ada yang mabni. Kalau yang mu'rab nanti kita katakan sebagaimana kaidah pengiraban ya, marfuun. Tapi
Kalau yang mabni kita katakan fi mahalli, i'rabnya secara mahali. Nah, kita langsung lihat saja nih yang i'rabnya yang kita katakan marfu adalah isim mufrad, musanna, jamak. Jamak muannats salim ya kan sama taksir gitu. Nah, kalau yang fi mahalli raf'in jelas tentunya yaitu isim-isim mabni seperti domir munfasil, isim isyarah, isim mausul, isim istifham, isim syarat. Yang kelima isim mabni ini kan bisa berkedudukan sebagai mubtada dalam kalimat. Contohnya langsung didatangkan dalam Al-Qur'an oleh penulis di sini ya. Nanti teman-teman bisa baca. Kemudian jenis-jenis khobar itu ada tiga tadi ya. Ada mufrad, ada khobar jumlah, ada khobar syibhul jumlah. Yang dimana khobar jumlah dan syibhul jumlah ini termasuk dari khobar ghairu mufrad. Nah, sekarang kita akan lihat bersama-sama dan latihan mengi'rab ya mubtada khobar di sini. Ya, silakan siapa yang mau? Qala ta'ala bal yadahu mabsuutatan yunfiqu kaifa yasha. Surah Al-Maidah ayat 64. Yadahu terlebih dahulu. Yadahu di sini adalah mubtadaun marfu'un. Wa alamatu rafihi al-alifu. Li'anahu musannan. Wal ha'u ha yang di sini nih dia adalah domir mabni atau kita katakan domir apa? Muttasil mabni ala domi fi mahali jarin mudhafun ilaih. Mabsutotani dia adalah khobar marfu wa alamatu rafihi ala alifu menyesuaikan yada ya kan sebagai mubtadanya. Nah, kenapa dia tanda rofanya alif mabsutotani? Karena dia bentuknya musanna. Berikutnya qala ta'ala innamal mu'minuna ikhwatun al-mu'minuna ikhwah al-mu'minuna mubtada'un marfu'un wa alamatu rafihi al-wawu li'annahu jam'u mudzakarin salim. Kemudian ikhwah di sini adalah khobar marfu'un wa alamatu rafihi ya ad-dhammah gitu. Kenapa di sini dhammah? Padahal di sini jamak dengan wawu. Iya, karena memang ini tanda rofa untuk jamak dia. Ini kan jamak taksir. Kita katakan li'annahu jam'u taksirin. Berikutnya wa ulul arhami ba'duhum aula. Kita kan udah pernah lewat ya pembahasan ulu ini di mana? Mulhaq bi jam'il muzakkari salim. Lafal ulu. Ulu mubtadaun marfu'un wa alamatu rafihi al-wawu li'anahu mulhaqun bi jam'il muzakkari salimi. Ya, kemudian ba'duhum itu adalah mubtada yang kedua. Mubtada sani marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammatu ya wal ha'u domirun mabniun ala domi fi mahali jarin mudhafun ilai aula khobar marfu ya khobar untuk ba'du wa alamatu rafihi ad-dhammatu al muqaddaratu karena dia diakhiri alif ya maksurah tuh. Nah ya kemudian jumlah ismiyah ba'duhum aula ini fi mahali rafin menjadi khobar untuk mubtada yang pertama yaitu khobar untuk ulu. Berikutnya yang keempat. Silakan siapa yang mau? Allahu yastahzi'u bihim. Allahu yastahzi'u. Silakan. Ada? Allah ismul jalalah mubtada'un marfu'un wa alamatu rafi'i adhamatu zahiratu ala akhirih. Yastahzi'u ini fi'il mudhari' marfu'. Litajarudihi 'anil nasibi wal jazimi wa alamatu rafi'i adhamatu zahiratu ala akhirih wa fa'iluhu dhamirun mustatirun jawazan taqdiru huwa yang kembali kepada lafzul jalalah Allah di sini ya. Nah, wal jumlah fi'liyah yastahzi'u ini fi mahalli rafin sebagai khobarnya Allah begitu ya. Nah, khobar dari lafal Allah. Yang kelima, wa an yasta'fifna khairun. Nah, khairun tiba-tiba rofa. Jadi apa nih? Jadi khobar. Mana mubtadanya? Mubtadanya adalah masdar muawal dari apa? Yasta'fifna. Nah, kita bagaimana mengirobnya? Al-waw harfu atfin. Annya adalah harfu masdarin wa nasbin atau harfu nasbin wa masdarin, boleh. Kemudian yasta'fifna fi'lun mudhari'un mabniun. Ini fi'il mudhari' tapi dia mabni. Kenapa?
karena bersambung dengan nun inas nih. Gitu ya. Mabniun ala sukun fi mahalli nasbin. Kenapa pada mahal nasab? Ya, karena terletak setelah an. Wa nunun niswah. Nah, nun niswah, nun yang berharokat fathah di akhir ini, dia adalah domir mutasil mabni alal fathi. Mabninya di atas fathah kan? Nah, fi mahalli raf'in sebagai fa'ilnya yasta'fif. Nah, wal masdar muawwal dan masdar muawwal dari an beserta fi'il yasta'fifna di sini itu fi mahalli raf'in sebagai mubtada untuk khairun. Berikutnya fi qulubihim maradun. Fi qulubihim maradun. Fi qulubihim fi'nya harfu jarin mabniun ala sukun. Qulub itu ismun majrurun wa alamatu jarihi al kasrah. Nah, kemudian him di situ domir mutasil mabni ala sukun fi mahalli jarin mudhaf ilaih. Kemudian syibuhul jumlah fi mahalli rafin sebagai khobar gitu. Atau dia muta'alliq bi khobarin mahzufin. Bi khobarin mahzufin. Nah, ya, khobarnya berarti muqaddam begitu. Takdirnya mustakirun. Ada yang mau lanjutkan? Saya tawarkan kembali. Yang ketujuh. Ada? Lafal kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu mubtada'un marfu'un wa alamatu rafihi dhamatu zahiratu ala akhirih wa huwa mudhaf nafsin mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarhi al kasratu zahiratu ala akhirih. Dha'iqatul maut, dha'iqatu itu khabar marfu' ya. Nah, berikutnya di sini ada lafal ahya'un. Nah, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya' walakin la tash'urun. Lafal ahya ini menjadi apa? Di surah Al-Baqarah ayat 154. Nah, dia menjadi khobar marfu alamatu rafi'ah dhammah dan mubtadanya mana? Mubtadanya mana? Mubtadanya mahzuf, gitu ya. Berikutnya, ulaika jazaohum maghfirah. Ya, ulaika nih. Ulaika kan ada isim isyarah termasuk isim mabni. Jadi apa dia? Jadi mubtada. Berarti i'rabnya secara mahal fi mahali raf'in. Jazaohum dia mubtada yang kedua, jazanya mubtada yang kedua, gitu. Kemudian maghfirah khobar untuk jaza. Maka jumlah jazaohum maghfirah fi mahali raf'in sebagai khobar untuk mubtada yang pertama yaitu ulaika. Berikutnya salamun alaikum. Salamun alaikum. Nah, mubtada marfu wa alamatu rafi'ah dhammah. Nah, kemudian alaikumnya adalah jar majrur muta'alliq bi khabarin mahzuf atau bi mahzufin khabar gitu. Kemudian yang ke-11 wa fawqa kulli zi ilmin alim. Fawqa zaraf makan ya mansub karena nasabnya fathah. Kemudian karena dia sibul jumlah muta'alliq bi khabarin mahzufin muqaddam. Itu. Alimunnya apa? Alimunnya mubtada muakhar. Baik. Kemudian afasihrun hadza? Afasihrun hadza. Nah, hamzahnya hamzah istifham yang di sini. Wal fa-nya adalah harfu ataf. Sihrunnya adalah khobar muqaddam marfu. Tanda rafanya doma. Kemudian haza di situ menjadi isim isyarah mabni ala sukun fi mahali raf'in sebagai apa? Hmm? Mubtada, mubtada muakhar. Kalau sihrun ini khobar muqaddam ya. Nah, sihrun khobar muqaddam. Dan seterusnya. Ini dia jawabannya. Nanti tinggal teman-teman baca. Baik. Sekarang kita lihat di sini tadrib alal fasli rabi minal hadis asy-syarif. Tadbik ya, dari hadis. Nah, lau yu'ton nasu. Lau yu'ton nasu. An-nasu. Nah, jadi apa an-nasu? Hmm? Naib fa'ilnya yu'to kan? Yap, naib fa'ilnya yu'to. Berarti dia jumlah fi'liyah nih yu'ton nasu.
tapi terletak setelah lau. Nah, ini kita juga ada bahas ya terkait naibul fa'il. Ini tadrib atas fasal yang keempat. Kemudian man ro'a minkum mungkaran fal yughayyirhu biyadihi. Man, mannya jadi apa? Isim syarat. Mabni ala sukun fi mahalli raf'in sebagai mubtada. Dan khobarnya adalah jumlah syartiyah setelahnya. Ro'a fi'il madi mabni ala al-fathi. Dan fa'ilah dhamir mustatir jawazan. Takdiruhu huwa. Nah, jumlahnya fi mahalli jazmin sebagai jawab syarat. Sebagai jawab syarat atau fi'il syarat. Fi'il syarat. Fi'il syarat ya. Nah, kemudian wazalika ad'aful iman. Ya. Zalika adalah isim isyarah mabni di atas fathah. Sebagai apa zalika? Mubtada. Ad'afu ya khobarnya gitu ya. Nah, ini ad-dinu nasihah. Qulna liman ad-dinu nasihah. Ad-dinu mubtada'un marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammatu zahiratu ala akhirih. An-nasihah khobar marfu' wa alamatu rafihi ad-dhammatu zahiratu. Qulna dia fi'il madi mabni ala sukun. Kenapa? Mabninya di atas sukun litisalihi bina il-fa'ilin. Karena bersambung dengan nafa'il begitu. Nanya kita i'rab demikian domir muttasilun mabni ala sukun fi mahalli rafin sebagai fa'il fi mahalli rafin sebagai fa'il. Liman li-nya adalah harfu jarin, man-nya adalah ismu istifhamin mabni ala sukun fi mahalli jarin. Kemudian syibul jumlah liman fi mahalli nasbin maqulul qaul namanya. Maqulul qaul itu adalah yang terletak setelah lafal qaul. Nah, kan kulna tuh. Baik. Nah, ini kita latihan mengirab. Nanti teman-teman bisa berlatih sendiri, disediakan oleh penulis ya, tanpa ada jawaban di sini. Dan ini terkait fase yang keempat, karena sudah berakhir pembahasan kita fase keempat. Kita akan masuk ke fase kelima nanti setelah ini. Fase keempat itu berbicara tentang apa saja kemarin. Ya, isim-isim yang isim-isim yang dirofa. Ya kan? Fase yang keempat itu kita berbicara tentang apa? Fa'il, kemudian naibul fa'il ya. Nah, kemudian ada mubtada dan juga apa? Ada ada khobar. Gitu ya. Nah, jadi fase keempat itu pembahasan marfu'at. Pembahasan pertamanya fa'il, pembahasan keduanya naibul fa'il, pembahasan ketiganya mubtada khobar. Alhamdulillah, baik. Nah, ya, insya Allah di pertemuan berikutnya hari Jumat semoga Allah mudahkan kita masuk ke fase yang kelima yaitu tentang nawasih. Nawasih ini adalah amil-amil yang masuk ke dalam susunan mubtada khobar kemudian menghapus nah, hukum dari mubtada khobar baik i'rab maupun kedudukan lafal dari mubtada khobar itu nanti berubah setelah kemasukan amil-amil ini. Dan di antara amilnya itu ada kana dan saudarinya. Nah, di sini nanti ada pembahasan tentang kada. Kada diikutkan dalam pembahasan kana. Kalau dalam pembelajaran basic, kada tidak dibahas. Ya, kalau kita bahas matan jurumiyah gitu ya. Kemudian ada nanti amil ina dan saudarinya. Nah, dimasukkan juga la nafiyah lil jins. Walaupun di beberapa kitab pembahasan la nafiyah lil jins ini dimasukkan ke mansubatul asma, isim-isim yang dinasab.
Berikutnya yang ketiga ada zona dan nanti ada perincian dari zona ini. Ya, nah, ya, sekitar 50 halaman ke depan. Tiga pembahasan ini kita akan bahas dan insya Allah selesai di waktu ya, ya akhir bulan inilah insya Allah. Pembahasan tiga pembahasan ini ya, pasal yang kelima. Oke, baik kita cukupkan dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakumullah khairan wa barakallahu fi alumina warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Ustaz. Wafikum barakallah.